Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman pribadi pengalaman pribadi saya yang boleh dibilang itu mati suri saat koma di rumah sakit. Pada saat itu sekitar tahun yang saya ingat, tahun 2013, saya mengalami sakit yaitu liver. Nah, sehari dua hari saya mulai kelihatan agak menguning badan saya. Seluruh badan saya kulit kuning semua. Lalu saya dilarikan ke sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Tapi sebelum di rumah sakit itu saya dibawa ke tempat kayak tabib gitu ya, atau orang yang bisa, atau tabib lah. Setelah itu saya dibawa di RSUD Depok. Setelah dibawa ke sana, dari pihak rumah sakit sana tidak menyanggupi karena kan itu peralatannya kurang lengkap. Jadi saya dibawa di rumah sakit Fatmawati. Nah, begitu. Tibalah saya di sebuah rumah sakit itu, dan saya sedikit demi sedikit sudah mulai ini ya, ingatan itu agak sedikit, nanti ingat nanti lupa, nanti ingat nanti lupa, ya boleh dibilang udah mulai ada gejala kayak gitu ya, istilahnya udah nggak inget gitu, udah namanya nggak inget apa tuh namanya itu ya, ya istilahnya begitu. Sehari dua hari sampai lamanya saya sekitaran 5 hari ya kalau nggak salah, betul 5 hari di rumah sakit. Hari pertama saya itu mengalami sebuah apa ya, yang boleh dibilang tuh sudah tidak ingat, bahkan sudah tidak ingat sama keluarga, sama teman, kerabat dan sebagainya. Saya hanya tahu di situ banyak orang yang mengelilingi saya di antara tempat pembaringan itu, atau di ruang ICU ya, atau bukan ICU itu, UGD. Di ruang UGD saya ditaruh di situ, dijeprahin lah, kalau kata orang Jakarta bilang dijeprahin tuh, udah kayak ikan tembang gitu ya. Ikan tembang kan ikan asin kalau dijemur di tempat panas kan begitu. Nah, saat saya sudah mulai tidak merasakan apa-apa, dan kaki saya pun sebelah tuh mengalami mati rasa gitu ya, nggak ada rasa sama sekali di kaki saya itu, di kaki kanan. Singkat cerita, saya mengalami kejadian aneh gitu ya. Pada saat itu saya seperti melayang gitu ya dari bawah. Namun saya tidak sadar itu, saat saya melayang saya tidak sadar, saya biasa aja merasakan, seakan-akan saya biasa aja gitu kan. Padahal saya sudah melayang di atas. Saya lihat sekeliling dari atas itu banyak sekali orang-orang yang berada di area rumah sakit atau di dalamnya itu. Ada yang berbaring, ada yang berjalan. Saya perhatiin terus, tiba-tiba saya melihat diri saya sendiri itu ya dari atas. Jadi terapung gitu, saya di atas, diri saya di bawah itu. Saya perhatiin sampai saya heran sendiri gitu. Loh, itu kok kayak saya, di hati saya gitu ya. Di hati saya bertanya seperti itu. Saya perhatiin kembali, ternyata itu memang saya, dan saya lihat diri saya itu sudah terbujur kaku dan seperti orang meninggal gitu. Jadi udah kaku gitu, nggak ada nyawa. Saya lihat itu. Setelah itu saya baru sadar, kok saya udah di atas, berarti saya udah nggak ada nih. Saya berpikir seperti itu di batin saya saat saya mengalami kejadian itu.
Dan nggak berapa lama kemudian saya dikagetkan dengan kedua orang tinggi besar, badannya itu seperti tinggi. Saya hanya melihat kelihatan dari dadanya, sedangkan kepala, bagian kepalanya saking tingginya saya tidak kelihatan gitu ya sama sekali. Jadi cuma melihat bagian dada itu tinggi besar, nggak bisa dibayangin setinggi apa. Dan seakan-akan dia bilang sama saya begini, ikuti apa yang diarahkan. Dan saya pun mengikutinya. Kayak kalau kayak kita mah bicaranya kayak gini nih ya, bahasa kita, lu masuk ke lorong mana, kayak gitu kan. Kalau kayak kita mah masuk ke lorong, saya ikutin itu. Saya masuk ke lorong, saya jalan sendiri itu lamanya juga sangat lama. Singkat cerita, saya melihat sebuah titik terang kecil dari kejauhan, nampak begitu kecil ya, saking kecilnya karena saking jauhnya. Terus saya berjalan terus sampai mendekati titik cahaya yang saya lihat itu, dan semakin lama saya, singkat cerita, itu semakin besar titik itu ya, seperti hamparan begitu. Sampai di satu titik yang saya lihat dari kejauhan kecil, begitu saya sampai di satu titik itu, saya lihat sebuah hamparan yang besar, luas ya, sejarak sejauh mata memandang tanpa batas. Dan saya melihat di situ seperti padang pasir di gurun yang gersang ya. Jadi itu panas sekali. Saya lihat situ panas seperti terik matahari yang menyinari pada padang pasir itu, seakan merah gitu warnanya. Dan saya anehnya pun nggak merasa kepanasan sama sekali, seperti biasa saya biasa aja gitu, nggak panas ya. Tiba-tiba orang yang pertama tadi, dua orang itu datang ke saya, tiba-tiba muncul kembali ke hadapan saya sambil berkata, kamu ikuti jalan ini sampai di tujuan. Tanpa basa-basi saya pun mengikuti perintahnya untuk berjalan. Saya menyusuri perjalanan itu, kalau di alam sana terasa lama sekali, seperti berminggu-minggu atau berbulan-bulan itu ya, lama sekali. Saya jenuh sendiri, ini mau kemana saya pikir, saya bingung sendiri gitu ya, karena nggak ada teman atau siapa gitu. Saya hanya jalan sendiri, seperti berbulan-bulan lah yang saya ingat itu di sana. Terus saya sampailah ke tujuan itu. Saya singkat cerita, jadi sampai tuh di ujung ceritanya, di ujung jalan lah itu ya. Kalau kayak kita mah ujung jalan, di ujung, maksudnya ujung tujuan. Saya sampai di situ, banyak sekali orang berkerumunan itu, seperti orang itu saat di Mekah ya, yang menunaikan ibadah haji, seperti itu. Rata semua itu orang, dan sejauh mata memandang itu orang semua, isinya manusia semua, dan berpakaian serba putih, layaknya pakaian ihram ya saat di Mekah itu. Begitu saya sampai di sana, lalu kemudian kedua orang yang tadi itu, atau boleh saya bilang pengawal saya ya, karena saya dikawal sama orang yang tinggi besar itu, dua orang itu. Terus dia bilang begini, kamu harus maju di ujung kerumunan orang-orang itu. Dan saya tanpa pikir panjang lagi maju sesuai perintah dia. Saya maju sampai, singkat cerita, saya sampai di tujuan itu. Begitu saya sampai di tujuan, saya melihat ada di atas itu ya, di atas langit, saya lihat ada lambang seperti kayu salib. Saya ingat itu kayu salib, terus lambang yang seperti Israel tuh ada tuh ya, lambangnya seperti itu, Yahudi ya. Dan yang ketiganya lambang bulan bintang.
Jadi seakan-akan dua orang yang tinggi besar itu menyuruh untuk memilih yang mana yang akan saya pilih di antara 3 ikon atau lambang itu. Tanpa pikir panjang dan tanpa keraguan, saya langsung milih yang bulan bintang. Saya milih itu. Kemudian kedua orang itu menyuruh saya untuk berangkat atau berjalan lagi ke tempat yang lain lagi dari kerumunan orang itu. Begitu saya disuruh berjalan lagi, lanjut saya jalan lagi terus jalan. Itu sama perjalanan pertama seperti perjalanan kedua dan saat ini perjalanan ketiga, sama itu seperti berminggu-minggu atau bahkan seperti 1 bulan lamanya saya menyusuri padang pasir itu yang gersang. Dan singkat cerita, saya potong kembali dari akhir perjalanan itu. Saya ketemu lagi sama di perkumpulan orang begitu banyak gitu ya. Saya nggak tahu itu orang apa. Tiba-tiba ada 4 orang itu sudah menunggu saya. Dan anehnya saat itu saya disambut dengan begitu, kayak ini dia orangnya, ini dia, kayak kita mah kayak gitu ya, bahasa kita itu seperti ini orangnya. Nah langsung saya dipegang tuh dengan 4 orang itu ya. Saya nggak kenal itu siapa, pokoknya orangnya tinggi. 4 orang itu memegangin saya, dan saya mendengar suara dari atas langit seperti halilintar dengan mengatakan, cabut orang itu, cabut nyawanya, maksudnya nyawa saya mau dicabut. Jadi begitu saya dipegangi, dia udah memegang sebilah pisau yang saya ingat itu sekitar 1 jengkal panjangnya atau lebih. Pisau seperti menciut begitu, lurus agak menciut, dan bunuh orang itu. Saya pun mau dicabut nyawa saya. Sesampainya di bagian ini bagian kiri saya ini, di dada ini kiri, begitu ujungnya sampai, dan suara seperti halilintar, dan suaranya memang terdengar halilintar kayak geledek panting menggelegar gitu, tapi suaranya itu ada istilahnya seperti orang ngomong gitu, tapi suaranya menyerupai halilintar. Dan suara itu mengatakan, tahan. Maksudnya saat saya sedang ditusuk dengan 4 orang itu yang memegangin saya, dan 1 orang sedang memegang pisau, tiba-tiba berhenti. Seakan-akan dia bilang begini, kenapa ditahan? Terus suara yang halilintar itu menjawab lagi, masih ditangguhkan. Dan masih ditangguhkan berarti mungkin saya tidak jadi dicabut nyawa saya. Dan saya sampai sekarang masih merinding. Ya Allah. Begitu saya dibebaskan atau tidak jadi dicabut nyawanya, lalu kedua orang yang pertama tadi itu datang lagi ke saya, dan saya disuruh berjalan lagi. Jadi saya di situ kayak berjalan-jalan aja gitu, nggak saya ketemuin apa-apa selain yang barusan tadi itu, yang saya mau dibunuh, atau mau dicabut nyawa saya. Lantas saya jalan lagi terus ke tempat tujuan yang entah kemana, saya juga belum tahu itu ya. Pokoknya saya ngikutin terus apa yang diperintahkan dengan kedua orang yang pengawal saya tadi itu. Lalu saya pun jalan kembali, terus jalan seperti pertama, kedua, ketiga, dan keempat kali ini, perjalanan keempat. Saya seperti biasa itu kayak lamanya seperti berminggu-minggu, bahkan sampai 1 bulan pun sangat terasa lamanya gitu. Dan anehnya saat itu saya seperti kaget ya, tiba-tiba kayak dilempar, atau saya sadar gitu ya di rumah sakit, tapi cuma sebentar di rumah sakit. Saya lihat di batin saya berkata, saya udah di sini. Begitu saya lihat ada sebuah jam situ ya, di dalam ruang rumah sakit itu ada jam. Saya lihat di situ jam, jadi antara menit
yang dari awal saya mengalami kejadian itu, jadi nggak lama gitu ya. Kalau di dalam di waktu jam itu, pada jam itu saya lihat selanya paling sekitaran 10 menit hingga setengah jam kurang. Itu yang saya rasakan, cuma sebentar. Tapi anehnya di sana yang saya alami itu, di alam sana, seperti berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Lama sekali saya berjalan di sana, sampai saya merasa jenuh. Singkat cerita lagi, kemudian setelah saya siuman dari rumah sakit, itu sebentar ya, jaraknya berapa menit atau berapa detik lah mungkin ya, hitungan detik atau menit, kurang dari 1 menit. Saya sudah berada di tempat yang sedia itu, yang tempat tadi berjalan panjang, dan saya disuruh berjalan terus. Sampai situ saya kembali lagi di situ, dan saya pun berjalan lagi mengikuti arahan dari pengawal saya tadi itu, yang menyuruh saya untuk berjalan kembali ke tujuan lain. Singkat cerita, sampailah saya di sebuah ujung perjalanan yang keempat itu ya, perjalanan keempat itu mas. Di ujung perjalanan keempat, atau bukan ujung ya, kalau ujung mungkin terbatas tempatnya, tapi itu memang nggak terbatas. Maksudnya di ujung tujuan saya ya, di ujung tujuan saya. Sampai di situ saya lihat di situ ada sebuah pintu gerbang istana tinggi besar. Pintu gerbangnya, baru pintu gerbang, saya nggak bisa membayangi itu besarnya, tingginya seperti apa. Pokoknya sangat besar, gede pokoknya susah dibayangin gedenya seapa. Mungkin di dunia ini ada pintu gerbang atau istana yang besar itu nggak ada apa-apanya, bahkan berlipat-lipat nggak ada apa-apanya dibanding yang saya lihat di sana. Saya begitu mau jalan ke pintu, tiba-tiba saya melihat istananya itu udah kelihatan ya dari jarak jauh. Itu masih jauh, sekitar 1 kilo dari menuju pintu istana. Saya berjalan, ada yang manggil saya, tapi manggilnya nggak pakai nama, cuman hai, melambaikan tangan, kemari. Saya dibilang kayak gitu sama dia. Saya saat itu sangat gimana ya rasanya gitu, adem suasananya itu, damai, tentram yang saya rasain. Dan saya sempat mendengar ada suara orang mengaji Al-Quran, suaranya begitu indah sampai saya tidak tahan menangis saat itu juga, karena mendengar suara lantunan Al-Quran di dalam istana itu yang megah. Nggak bisa dibayangkan besarnya kayak gimana ya, di dunia nggak ada. Dan setelah saya mendengar suara Al-Quran, terus bersautan suara sholawat Nabi Muhammad. Ya Allah, itu suara sholawat Nabi bikin saya damai, tambah damai lagi. Jadi udah damai ditambah damai lagi. Dan suara Al-Quran diiringi dengan sholawat, suara sholawat juga gitu. Masya Allah. Begitu saya mendekati sebuah pintunya, baru mau mendekati ya, belum sampai, baru mau mendekati, sekitar jaraknya itu kira-kira saya dengan pintu itu, pintu gerbangnya ya, kurang lebih 1 kilo. Belum sampai itu, baru sampai mau setengah kilo, belum ada setengah kilo, saya sudah ditarik dari belakang. Jadi pengawal saya itu datang tiba-tiba, seakan-akan dia mau negur saya, mau kemana, kalau kayak kita mungkin gitu ya. Terus saya bilang, saya disuruh ke sana, saya bilang gitu. Mau ngapain kamu ke sana? Kalau bahasa kita kan seperti itu. Saya dipanggil, kamu belum waktunya. Dia cuma bilang seperti itu, kamu belum dapat ke sana, atau mungkin kita boleh dibilang belum waktunya ya, karena emang ajal saya waktu saya dicabut yang tadi itu masih ditangguhkan. Dan itu yang saya petik dari artinya. Kemudian saya kembali ke arah yang berlainan. Di situ saya disuruh berjalan kembali. Itu perjalanan yang kelima ya. Saya perjalanan kelima, seperti 1, kedua, ketiga, keempat sama itu, sama perjalanan kelima, berminggu-minggu
jarak atau lamanya saya berjalan dengan sendirinya gitu, berminggu-minggu bahkan sampai 1 bulan saya tuh masih menyusuri padang pasir itu. Singkat cerita, sampailah saya di ujung tujuan dari perjalanan itu, dan saya melihat begitu banyak salju di sana, salju semua, dan rasanya adem. Samar-samar saya melihat ada seorang berpengawakan tinggi memakai jubah putih dan udang-udang, dan dilihatnya begitu adem, pokoknya dilihatnya berwibawa, adem, enak dilihatnya. Masya Allah. Saya melihat dia sedang memunguti es atau salju itu ya. Dia membawa sebuah wadah, kalau kayak kita kayak sebuah ember lah gitu ya. Dia membawa wadah sambil memunguti es-es yang ada di situ atau salju. Saya mendekati, kemudian saya mengucapkan salam dan dijawab salam saya. Setelah dijawab salam saya bertanya padanya, maaf, saya entah manggil siapa, saya cuma bilang, maaf, es ini atau salju ini untuk apa Pak? Saya mau manggil Bapak aja, untuk apa dikumpulin gitu di sebuah wadah gitu. Terus dia menjawab dengan senyum yang Masya Allah, senyumnya itu juga adem. Dia jawab, sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan, maka dari itu bersihkan jiwa. Semua intinya kita harus membersihkan, mensucikan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Masya Allah, saya ingat banget waktu itu waktu saya sakit itu, memang bulan puasa sebentar lagi, sekitar kurang dari 1 bulan, atau 1 bulan, kurang dari 1 bulan atau kurang dari 1 bulan mungkin juga. Yang saya ingat itu memang memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah. Begitu saya mendengar jawaban dari orang itu, lalu saya tiba-tiba menangis dan sejadi-jadinya saya menangis seperti anak kecil menangis. Dan saya berkata, ya Allah, saya pengen mandi dan saya ingin sholat. Saya masih ingat perkataan itu. Begitu saya sudah selesai dengan orang itu, kemudian seperti biasa kedua orang tadi itu menghampiri saya lagi dan menyuruh saya untuk berjalan lagi. Tapi sebelum saya disuruh berjalan, dia bilang seperti ini, kamu jalan terus, nanti di sana ada yang nunggu kamu. Cuman begitu doang yang saya ingat. Tanpa pikir panjang saya pun menurut apa yang diperintahkannya. Singkat cerita, sampailah saya. Seperti biasa ya, sebelumnya perjalanan itu cukup lama. Dan singkat cerita, saya sampai di sebuah ujung pertujuan ini atau itu. Jadi saya disuruh nunggu di situ. Katanya ada yang menjemput saya. Entah itu siapa, entah mau kemana, saya nggak tahu. Dia bilang cuma begitu kan. Saya tunggu itu berlama banget nunggunya itu. Seperti biasa kayak saat saya sedang menyusuri perjalanan atau padang pasir itu, begitu lamanya. Bahkan sampai seakan-akan saya kayak 1 bulan gitu lamanya. Dan singkat cerita lagi, saya pun seperti ada yang tiba gitu ya, 4 atau 5 orang lah, yang ingat saya itu kayaknya 4 orang itu menjemput saya dan berkata, udah sekarang, kalau kayak bahasa kita gitu ya, sekarang kita berangkat. Dia langsung gitu aja tanpa basa-basi mengajak saya berangkat. Saya nggak tahu mau kemana, pokoknya berangkat aja. Terus sampai tengah jalan saya bertanya sama yang 4 orang itu yang menjemput saya tadi, ini mau kemana? Saya bilang gitu ya, itu pakai bahasa sini aja, bahasa dunia lah. Terus dia bilang, udah ikut aja, ntar kita sampai rumah. Nah gitu, ya udah saya ikutin tuh. Tiba-tiba setelah lama saya berjalan dan mengikuti yang 4 orang itu, tiba-tiba itu pada hilang semua, pada nggak tahu entah kemana, itu pada menghilang tiba-tiba gitu. Dan saya sendirian itu di situ. Lah ini pada kemana? Saya bingung itu. Tadi di sini pada yang 4 orang itu sedang berjalan sama saya itu, mau arah mungkin pulang, saya nggak tahu dah. Pokoknya
udah jemput saya kan, saya nunggu lagi di situ, saya nunggu terus sendirian, nggak ada yang datang sama sekali. Terus tiba-tiba beberapa lama kemudian saya seperti kaget gitu ya, bos, kayak terbang gitu, kayak dilemparin gimana ya, jadi kayak pesawat nih, saking kencangnya, tiba-tiba saya udah langsung gitu, langsung begitu, saking kencangnya, saya seperti melayang-layang. Itu di mana saya nggak tahu, melayang-layang tubuh saya terus seperti ada yang melempar lah. Begitu saya kaget, saya ternyata lagi terkapar di rumah sakit. Dan pada waktu itu tepatnya 5 hari itu saya, pas waktu itu saya berada di rumah sakit, dan mata saya mulai saya buka gitu mata, tapi belum ingat itu. Walaupun di sekeliling saya lihat itu banyak orang, itu bahkan masih orang tua saya itu, saudara, orang tua, dan ada kerabat juga. Namun saya tidak ingat sama sekali itu siapa, saya tidak ingat sama sekali. Dan yang saya rasakan saat itu, dari ujung kaki saya, saat saya berbaring, itu masih berbaring ya kondisinya, begitu saya sadar, itu ada rasanya dingin sekali, kayak es gitu ya, es itu menyentuh ujung jari kaki saya itu, dari ujung jari kaki meresap ke atas, terus ke betis, naik ke paha, dan sampai ke atas kepala itu adem semua. Masya Allah, ademnya itu sejuk. Padahal pada waktu itu saya sakit, yang saya rasakan itu panas, seperti dibakar panasnya. Ya Allah, seperti dibakar. Tapi setelah ada rasa es itu, tiba-tiba ya, ini bukannya cerita bohong atau cerita apa, karena saya, demi Allah, saya yang alami. Tiba-tiba rasa yang saya rasakan sakit itu, kan panas ya, itu menghilang dengan pas ada rasa es yang dingin itu, hilang sekejap. Itu rasa sakit nggak ada lagi. Bahkan saya sudah sadar sedikit demi sedikit. Pada saat itu saya ingin pulang, maksudnya saya pengen, nggak mau di rumah sakit lagi, saya pengen balik ke rumah. Namun saya dijaga-jaga, nggak boleh, pokoknya belum boleh pulang. Dan saya nekat, saya pengen pulang karena saya udah merasa nggak sakit sama sekali. Bahkan yang saya rasakan sakit panas itu nggak sakit sama sekali. Bahkan pada saat itu saya udah mulai mau makan itu ya, walaupun pada saat itu makan bubur atau kentang rebus ya, waktu itu saya mau makan itu. Namun sebelumnya saya tidak mau makan sama sekali. Dan ya Allah, ini benar-benar terjadi nih ya. Jadi nih, setelah saya siuman itu, saya aus kan ya, saya aus banget itu. Pokoknya ausnya, wah udah gimana gitu, udah orang kalau udah bangetan aus gimana gitu ya. Itu ada air aqua botolan yang sedang ini, ada 5, kalau nggak salah ada 5, saya lihat itu. Botol pertama, karena saya saking hausnya, saya minta dibukain tuh botol itu. Saya cuman isyarat pengen minum gitu, dibukain tuh sama yang ada di rumah sakit itu, yang menemani saya. Terus saya minum, rasanya pahit, saya nggak mau. Buka lagi botol yang kedua, saya minum lagi, pahit. Kemudian botol ketiga dibuka lagi, pahit lagi. Keempat pahit, sampai kelima pun botol itu masih pahit. Maksudnya air yang dari aqua itu pahit semua rasanya. Saya nggak mau minum tuh karena pahit ya. Tiba-tiba ada saudara saya waktu itu kalau nggak salah hari Jumat siang menjelang sore, datang saudara saya dengan membawakan air di wadah kayak mangkuk gitu ya. Terus diminumin ke saya, coba minum ini. Saya minum kan, ya Allah, itu air biasa, tapi rasanya seakan-akan manis, dan bahkan nggak ada rasa pahit sama sekali. Sejuk banget itu air, bahkan kayak air es yang saat saya temuin di orang yang ngambilin itu, maksudnya dia yang masukin ke wadah dari salju. Dan saya nanya sama yang kasih air itu, ini air apa? Terus dia bilang begini, ini air semalam, malam Jumat baca yasinan buat doain
buat saya juga, doain saya juga. Terus emang diniatin airnya buat saya, dan masya Allah, ya Allah, sampai merinding saya. Itu kejadian airnya mustajab, karena air itu air doa dan udah dibacain ayat Al-Quran. Karena pas malam itu malam Jumat ya, mungkin sedang pada baca Yasin gitu seperti biasanya. Dan singkat cerita begitulah kejadian saya yang saya alami pada 2013. Saya berpesan pada diri saya sendiri khususnya, saya nggak mau ninggalin sholat. Tapi kadang saya jujur suka masih bolong-bolong, tapi saya bersikeras pengen sholat, karena saya waktu yang saya alami di sana saya pengen sholat, saya sampai menangis-nangis. Dan saya berpesan juga ya kepada semua yang belum makan, kalau bisa jangan ngopi hitam dulu, karena saya awalnya sakit, saya ngopi itu tanpa makan, ngopi aja gitu. Jadi mungkin itu musabab saya sakit gitu ya, sebabnya saya sakit. Jadi saya kena lambung dan akhirnya saya dikena penyakit liver waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang tahun 2021 saya sudah sehat kembali dari 2013, mungkin sudah berapa tahun yang lalu ya. Begitu kira-kira. Mungkin hanya ini saja kisah pribadi saya yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kurang baik bahasanya atau tata cara bicaranya, karena saya hanya menyampaikan apa yang saya alami, dan saya jujur emang tidak bisa berkata-kata dengan baik pada seperti orang-orang yang terdidik gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.